Banyak yang bilang, bikin aja video yang bagus, nanti juga channelnya akan rame. Sayangnya itu nggak bener. Banyak sekali channel yang videonya bagus menurut saya, tapi nggak kemana-mana. Apa sebabnya? Karena video yang bagus, bahkan video terbaik pun bisa berbeda makna untuk tiap orang. Belum tentu cocok untuk tiap penonton. Di YouTube itu ada 5 rangkaian sistem yang bisa membuat sebuah channel itu berhasil. Nah, video yang bagus itu ada di urutan keempat di rangkaian tadi. Sebelumnya, ada 3 hal lagi yang harus dilalui sebelum video kita itu bisa dibilang bagus atau enggak. Sampai di sini, kalau saya tanya video yang bagus itu gimana sih? Pasti jawabannya macam-macam kan? Dibilang gambarnya yang sinematik, audionya yang keren, editannya yang bagus, storytelling yang menarik, atau harus semuanya itu? Menurut saya, video yang bagus itu tidak tergantung semua itu. Tapi kalau kalian sudah melalui 3 hal penting sebelumnya. Halo YouTuber, apa kabar? Akhirnya bisa bikin konten lagi ya. Nama saya DenJC, saya coach di kelas DenJC ya. Sekolah YouTuber paling keren se-Antero Jagat Raya. Oke, kita teruskan. 3 hal yang harus dilakukan sebelum kita bisa menentukan dan membuat yang namanya video yang bagus. Pertama, entah saya sudah berapa ribu kali menyampaikan ini. Tapi kenapa pula masih banyak sekali yang tidak melaksanakan hal ini? Yaitu apa? Perjelas dulu channelmu tentang apa. Menurut saya ini hal mudah, tapi kenapa sepertinya sulit sekali dilakukan sama teman-teman. Saya sudah mengamati dan ngobrol-ngobrol sama kreator-kreator baru, saya bisa simpulkan tuh begini. Ada 2 jenis kreator baru. Yang pertama itu bingung mau bahas apa. Yang kedua, sudah paham mau bikin apa, tapi di awalnya aja. Selanjutnya, loncat ke sana kemari. Baru sebulan bikin channel, baru bikin 10 video, udah merasa gagal dan pengen ganti topik. Gitu kan? Untuk mengatasi itu, yakinkan dulu, pikirkan dulu melalui langkah nomor 2, yaitu apa? Riset. Riset itu penting untuk tahu apa jenis channel yang cocok untuk kita. Apa potensi yang bisa kita punya, gimana market dan pasarnya, kedepannya nanti mau bagaimana, dan seterusnya. Video kemarin saya upload ya, itu sebagai gambaran gimana kesulitannya sebuah channel baru, kreator baru yang pengen bikin channel, tapi hanya yang ada di kepala aja tanpa melakukan penyelidikan atau riset tadi. Akibatnya setelah saya kasih tahu, ini loh kondisinya seperti ini di lapangan, ini loh yang punya potensi seperti apa, apalagi cocok dengan profilnya, barulah terbuka matanya. Oke, kayaknya itu yang paling cocok. Untuk itu teman-teman, riset sangat penting. Nggak cuma itu, kita juga meriset apa yang terjadi di YouTube ya. Topik apa yang dicari orang, video mana yang banyak views-nya, model thumbnail mereka gitu. Model thumbnail mereka gimana, dan sebagainya. Saya menggunakan tools TubeBuddy, ini untuk masalah ini ya. Yang mau install di TubeBuddy silahkan, tubebuddy.com/riset. Hasil riset ini, ada 2 hal yang akan mengembangkan. Kalau kita melakukan riset, ada 2 hal yang bisa menghasilkan 3 keuntungan. 2 hal? Intinya ada 3 keuntungan lah dengan melakukan riset ini. Yang pertama, kita paham diri kita paham kondisi lapangan, dan kompetitor, dan sebagainya. Dan yang paling penting itu kita paham calon penonton kita siapa, dan mau mereka apa. Ya bisa aja sih kalian coba-coba dulu, yang penting upload. Tapi akan memakan waktu lebih lama dan juga tenaga yang harus dikeluarkan akan lebih banyak. Sudah 2 ya. Perjelas channelnya mau bikin apa, dibantu dengan melakukan riset. Sekarang nomor 3, buatlah rencana. Membuat video, membuat channel tanpa rencana itu bencana. Apa yang harus kita rencanakan? Nomor 1 itu ide. Kalian harus punya ide yang tajam dan kreatif. Wow. Tajam dan kreatif seputar topik kalian ya. Nomor 2, thumbnail dan judul. Nomor 2 ini penting. Seringkali itu membuat sebuah channel itu gagal karena thumbnailnya nggak ada yang ngeklik. So, rancang model thumbnailnya yang sekiranya akan bisa menarik dan bikin penasaran calon penontonmu. Gimana kalian bisa membuat thumbnail yang akan diklik mereka, gimana saya akan membuat rencana model judulnya yang bisa mengandung optimasi misalnya, mengandung SEO, tapi juga menarik di mata manusia, di mata calon penontonmu yang akan berminat dengan topikmu. Modelnya macam-macam, harus dipikirkan. Oke, selanjutnya membuat rencana videonya. Ini ada 3 bagian. Bagian story, bagaimana kalian akan mengurutkan cerita. Nomor 2, bagian informasi, manfaatnya yang akan kalian berikan itu apa. Nomor 3, elemen kreatifnya.
Biar penonton terhibur dan menyimak video kita, rencanakan mulai dari intro hingga closing mau dibuat gimana. Kalau udah, barulah masuk ke langkah keempat tadi, produksi video. Dari mulai syuting hingga editing. Saya maklum lah ya, ini kenapa jadi turun-turun begini? Tiap kreator itu saya paham punya kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang syutingnya cepat, editingnya lama, ada yang syutingnya sama, editingnya juga lama, ada yang syuting bingung, editingnya juga bingung. Gitu ya. Disinilah dibutuhkan yang namanya semangat dan mau belajar. Alangkah sia-sianya kalau kerja keras kita saat bikin video itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena 3 hal sebelumnya terlewatkan. Sudah ada gambarannya? Kenapa kalau kita langsung fokus di pembuatan video tidak akan berhasil? Langkah kelima, saat semua sudah berjalan, saatnya melihat respon penonton. Lihat analisa. Sumber traffic dari mana, nilai CTR-nya bagaimana, topik apa yang paling disukai. Baca-baca komen gimana reaksi penonton, mana video yang paling banyak menghasilkan subscriber, gimana retensi penontonnya, dan sebagainya. Kalau kita sudah melakukan 4 langkah sebelumnya, maka respon data di analitik itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertanyaan umum macam kenapa view sepi, kenapa nggak ada yang ngeklik, kenapa orang yang nonton pada skip, itu akan ketahuan jawabannya. Karena terlihat semua di data analitik. Kalau kita sudah tahu jawabannya, kita bisa mengambil kesimpulan, melihat pola, dan memutuskan strategi terbaik untuk video kita selanjutnya. Semua itu hasilnya apa? Ya, subscriber, views, jam tayang, dan AdSense ya. Jadi jangan kebalik. Belum apa-apa, sudah mikirin subscriber, views, dan pendapatan. Yang ada nafsu pingin jalan pintas jadinya ya. Berujung ke penjual subscriber, ke penjual views, ke penjual jam tayang, dan sejenisnya. Percayalah, mereka ada karena nafsu pengen monet kalian. Mending nafsu makan aja bisa bikin gemuk ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ini ngapain kamu turun-turun dari tadi ya? Busuk nih standnya. Astaga. Oh, yang punya stand bekas nih. Astaga, syuting jadi amat nih. Udah gini.